Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Luxnawati dengan NPM 010125111039. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai diksi atau pilihan kata. Setelah kita mau mengetahui judul dari pembahasan kali ini, sekarang kita akan memahami apa itu sebenarnya diksi dan pilihan kata. Jadi, diksi adalah pilihan kata yang paling tepat untuk mengungkapkan perasaan, gagasan, dan juga informasi. Jadi, ketika kita berbicara tentang diksi, kita sedang membahas bagaimana cara paling tepat atau paling pas untuk memilih kata baik dalam berbicara maupun menulis. Setelah kita memahami apa itu diksi atau pilihan kata, sekarang pertanyaannya adalah, mengapa sih diksi itu penting? Karena kata-kata adalah alat utama dalam berkomunikasi. Ketika kita menyampaikan pilihan kata yang tepat, maka pesan yang kita sampaikan akan jelas, efektif, dan mudah dipahami. Sebaliknya, pemilihan kata yang kurang tepat dapat menimbulkan salah paham dan kesan berbeda dari apa yang kita maksud. Selanjutnya, dalam diksi, ada beberapa aspek penting. Yang pertama adalah ketepatan makna, di mana kata yang kita gunakan harus sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan. Contohnya, kata mendengar berbeda dengan kata menyimak. Yang kedua adalah kesesuaian situasi. Pilihan kata yang kita gunakan harus sesuai dengan siapa kita berbicara, dalam kondisi apa, dan dalam konteks apa kita berbicara. Contohnya adalah bahasa formal dan informal. Yang ketiga adalah kejelasan. Kata yang kita gunakan harus jelas dan mudah dipahami, hindari kata yang ambigu. Dan yang keempat adalah kekuatan kata. Pilihan kata yang kita gunakan harus memiliki gaya ungkap yang kuat dan konkret agar apa yang kita sampaikan lebih meyakinkan orang lain. Yang kelima adalah keindahan bahasa, terutama dalam karya sastra. Ketika kita memilih diksi yang tepat, maka karya sastra yang kita ciptakan akan menyampaikan nilai yang estetis. Dan yang keenam adalah ekonomi kata. Kata yang kita gunakan harus singkat tetapi padat dan tidak bertele-tele. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan contoh perbedaan diksi. Yang pertama ada, beri saya buku itu. Terdengar tegas tetapi bukan perintah. Yang kedua, tolong berikan saya buku itu ya. Terdengar lebih sopan bukan? Dan yang ketiga ada, tolong serahkan buku itu kepada saya. Terdengar lebih formal dan diplomatis. Dari ketiga contoh di atas dapat kita ketahui bahwa maksudnya itu sama, tetapi pilihan kata yang berbeda membuat nuansa yang berbeda-beda dari ketiga kalimat tersebut. Diksi juga erat kaitannya dengan gaya bahasa. Kata-kata yang dipilih bisa menimbulkan kesan yang lebih sopan, lugas, tegas, dan persuasif. Nah, teman-teman, agar kalian lebih mudah untuk memilih kata dalam berkomunikasi, di sini ada beberapa trik sederhana yang dapat kalian terapkan. Yang pertama adalah mengenali audiens. Artinya, kita harus tahu di mana dan dengan siapa kita berbicara. Contohnya adalah bahasa baku kita gunakan untuk situasi yang resmi, dan bahasa informal atau lebih santai kita gunakan untuk berkomunikasi dengan teman sebaya. Yang kedua adalah menentukan tujuan komunikasi. Sebenarnya apa sih tujuan kita melakukan komunikasi itu? Apakah kita ingin mengajak, memberikan informasi, atau mengkritik? Yang ketiga adalah menggunakan bahasa atau kata yang konkret, bukan abstrak. Tujuannya adalah lebih mudah dipahami oleh orang lain. Yang keempat adalah memperhatikan konotasi kata. Karena kata yang berbeda dapat menimbulkan kesan yang berbeda pula. Contohnya, kata tegas atau kalimat tegas bukan berarti itu adalah keras kepala. Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa diksi atau pilihan kata adalah suatu seni sekaligus keterampilan dalam berkomunikasi. Dengan memilih diksi yang tepat, maka komunikasi yang kita sampaikan akan lebih jelas, efektif, sopan, bahkan berkesan. Karena itu, marilah kita latih kemampuan memilih kata, baik dalam tulisan maupun percakapan sehari-hari. Jadi, itulah tadi video pembahasan kita kali ini mengenai diksi atau pilihan kata. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menontonnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om
Santi Om. Sampai jumpa lagi.